Akhirnya berita yang dinanti-nantikan oleh kita semua di Indonesia dan di Brazil keluar juga. Hasil otopsi Juliana Marins yang di Brazil itu sekarang sudah keluar ya. Nah, gimana hasilnya? Nah, kronologinya itu, jadi tadinya si Juliana Marins itu setelah jatuh dari jurang ya, setelah jatuh dari Gunung Rinjani, itu sudah diotopsi oleh pihak forensik yang ada di Bali gitu kan. Hasilnya tuh adalah 20 menit setelah jatuh, Juliana Marins itu sudah meninggal. Nah, keluarga ini nggak rela, kayak nggak percaya gitu dengan hasil otopsi dari forensik yang ada di Bali. Dia beranggapan bahwa kematian Juliana itu adalah akibat keterlambatan dari tim SAR gabungan kita dalam melakukan hal pertolongan gitu kan. Nah, tim forensik di Bali itu sudah menganalisa atau sudah mengotopsi jasadnya si Juliana Marins ini. Nah, ternyata kematiannya itu 20 menit dari jatuh. Sehingga walaupun tim SAR terlambat dalam melakukan penyelamatan gitu ya. Nah, tapi si Juliana Marins ini sebenarnya sudah meninggal gitu ya kan. Nah, akhirnya karena keluarga tidak percaya dan lain sebagainya, dia minta jenazahnya si Juliana Marins ini diotopsi ulang di Brazil. Nah, ternyata ini kabar yang sangat menggembirakan buat warga seluruh Indonesia gitu ya kan. Karena kan ayahnya si Juliana Marins ini kalau misalnya sampai terjadi atau terbukti bahwa kematian Juliana Marins itu adalah akibat dari terlambatnya pertolongan tersebut, dia akan menuntut nih ke Indonesia, tapi nggak tahu yang dituntutnya siapa gitu. Apakah Gunung Rinjaninya ataukah tim penyelamatnya atau apa, belum tahuan ya yang dituntut itu siapa gitu. Tapi ternyata ya guys, hasil otopsi kepolisian Brazil, ternyata si Juliana Marins ini meninggal antara 10 menit sampai 15 menit setelah jatuh gitu. Akhirnya kita bisa bernafas dengan lega ya, bahwa ternyata kematian Juliana Marins ini bukan disebabkan atas keterlambatan dari tim SAR kita, tapi memang ya mau gimana, 10 menit sampai dengan 15 menit Juliana Marins ini sudah meninggal memang. Ya, tapi itulah, kita kadang-kadang harus paham tentang ketuhanan ya gitu. Makanya di Pancasila kita ada namanya ketuhanan yang Maha Esa gitu, bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, kalau saya ini beragama Islam, saya pikir juga semuanya yang beragama di seluruh Indonesia ini percaya bahwa kematian itu adalah takdir ya, takdir dari Tuhan. Dimanapun kita berada sebenarnya itu adalah ya udah kehendak yang maha kuasa gitu. Ya apapun itu, karena kan ya kalau di dalam ajaran agama aku ya itu nggak bisa diubah oleh manusia. Kapanpun dimanapun kita meninggal, dan itu selalu ada resiko itu. Makanya kalau di dalam agama Islam, hal yang paling dekat itu apa? Hal yang paling dekat dengan diri kita itu kematian gitu. Karena kapanpun Allah mau mencabut nyawa kita, ya kita meninggal. Jangankan ke gunung yang penuh dengan resiko. Nah, ini kita tidur aja ya. Kalau emang Tuhan bilang, Allah Tuhan kun fayakun ya, nyawa kamu aku cabut sekarang juga, ya udah meninggal. Ya udah, banyaklah contohnya ya. Orang sedang melakukan ibadah pun juga ada yang tiba-tiba meninggal. Orang lagi masak atau di video-video banyak kan ya. Jadi memang meninggal itu udah nggak bisa diprediksi gitu. Makanya kenapa kita harus selalu berbuat baik ya, berbuat baik kepada manusia, berbuat baik kepada alam, berbuat baik kepada semuanya lah gitu. Karena memang kita tidak pernah tahu kapan kematian itu datang gitu ya kan. Makanya ya itu penting sekali ya. Ya saya bersyukur ya tinggal di negara Indonesia ini yang menganut, walaupun bukan negara agama ya, tapi menganut yang namanya ketuhanan yang Maha Esa gitu, bahwa setiap warga negara itu ya wajib mempunyai Tuhan yang Maha Esa, tentunya wajib beragama ya, agama apapun itu gitu ya kan. Kalau saya sih beragama Islam gitu, jadi ya saya menganut ajaran-ajaran agama Islam, di mana bahwa setiap kematian itu adalah takdir gitu ya. Bukan saya tidak berduka ya atas meninggalnya Juliana Marins ini gitu, tapi
ya saya juga turut prihatin, saya juga turut empati gitu ya. Tapi tetap balik lagi ya, itu penting sekali yang namanya kita berketuhanan lah ya, mempunyai Tuhan gitu. Karena dengan mempunyai Tuhan kita itu jauh lebih ikhlas gitu kalau terjadi musibah gitu ya. Baik, itu aja teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan akhir dari cerita ini bisa lebih mempereratkan hubungan kedua negara ya, antara Indonesia dan Brazil gitu, antara netizen Indonesia dan netizen Brazil juga. Akhirnya sudah keluar semuanya, kita juga sudah lega ya tentunya, sehingga ini tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan lagi gitu. Dan saya pikir membahas tentang Mas Ali Mustafa ya, yang sebagai pemandu kelompok dari Juliana Marich ini, tidak sepatutnya dia itu diberhentikan gitu, atau disuspend atau di blacklist lah ya gitu, karena ya itu memang bukan salah dia gitu ya, itu sebuah kecelakaan, kan dia nggak dorong gitu kan, dia kan memang si Juliana ini kan jatuh sendiri gitu. Jadi ya saya pikir nggak adil lah buat Mas Ali Mustafa kalau dia harus di blacklist, dia harus diberhentikan gitu. Yuk kita dukung Mas Ali Mustafa, karena ini sebenarnya adalah pembelajaran juga gitu ya, pembelajaran buat kita semuanya gitu. Ya, mudah-mudahan saya doakan Mas Ali Mustafa segera mendapatkan pekerjaannya kembali sebagai pemandu ya Mas ya. Baik, itu aja. Terima kasih banyak. Selamat menjalankan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.